Oke, it's time to chill. Di sini kita bakal ngomongin hal yang santai-santai aja lah, karena tujuan segmen yang satu ini ya buat asupan imajinasi aja. Dan untuk episode ini gue pengen ngomongin Dragon Ball, terutama karena abis ada keputusan nih dari Shueisha kalau Dragon Ball GT katanya itu sekarang udah resmi jadi kanon. Hei, bentar-bentar, gimana nih? Ceritanya bakal hancur dong. Soalnya Dragon Ball Super dan Dragon Ball GT kan banyak yang kelihatannya nggak nyambung kan? Kayak apa ya? Banyak elemen-elemen dari Dragon Ball Super tuh yang bikin Dragon Ball GT jadi kayak nggak relevan gitu. Nih contohnya ya. Di Dragon Ball Super kita tahu Pilaf and the Gang itu kan jadi muda lagi tuh, jadi kecil-kecil lagi tuh. Nah tapi di awal-awal Dragon Ball GT nih, kan kita tahu Pilaf and the Gang tuh udah tua semua. Abis itu keberadaan makhluk-makhluk surgawi kayak Beerus, Whis, penghuni-penghuni universe lain juga itu pada kemana? Di Dragon Ball GT mereka nggak nongol sama sekali. Bahkan Goku kepikiran tentang mereka aja enggak. Beerus deh dan datang ke bumi buat minta makanan kayak biasanya. Gak pernah kan? Habis itu power up dari Dragon Ball Super tuh juga gak ada yang muncul di Dragon Ball GT. Kayak misal Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Ultra Instingnya Son Goku, Ultra Egonya Vegeta, itu kemana semua? Gak ada yang dipakai sama sekali kan? Padahal banyak musuh-musuh kuat yang ngerepotin mereka tuh. Yang mentok-mentok dipakai malah Super Saiyan 3. Sampai akhirnya Goku sama Vegeta bisa Super Saiyan 4. Sama Beast formnya Gohan, terus Orange formnya Piccolo, itu juga kemana? Kenapa nggak dipakai waktu lawan Super nomor 17? Dan di Dragon Ball GT tuh kita tahu tuh ada adegan kita bisa ngelihat Frieza di neraka. Ada Cell juga tuh. Nah ini berarti Frieza nanti bakalan mati lagi dong for good. Nah itu dia tuh PR-nya tuh. Gimana caranya bikin cerita Dragon Ball Super bisa nyambung ke Dragon Ball GT. Gua kepikiran sih cerita yang kira-kira bisa nutup Dragon Ball Super biar akhirnya bisa nyambung ke Dragon Ball GT. Oke, kayak gimana ceritanya? Let me tell you. Setelah 9 tahun lamanya, Son Goku dan Vegeta berlatih bersama Whis dan Beerus. Suatu hari, mereka sedang berlatih di planet Beerus seperti biasa. Whis dan Beerus ngeliat tuh mereka latihan. Mereka setuju, Goku dan Vegeta emang bertambah kuat. Tapi mereka ngerasa, perkembangan mereka tuh gak terlalu signifikan gitu. Dan malah mungkin cenderung stagnan. Terus jadinya mereka mikirin tuh, gimana ya? Latihan apa ya yang cocok buat mereka berdua ya? Terus mereka mikir lah tuh, diskusi. Latihan kayak gimana ya yang cocok buat mereka berdua. Nah, waktu mereka lagi ngomongin itu, tiba-tiba Grand Prix muncul. Singkatnya nih, si Grand Prix ini ngasih tahu kalau Tournament of Power yang kedua akan diadakan kembali. Dalam waktu ya kira-kira 5 tahun dari sekarang lah. Jadi pada punya waktu buat mempersiapkan diri tuh. Nah, tapi bedanya pada turnamen kali ini, seluruh universe bakalan ikut serta. Soalnya kan kita tahu tuh di Tournament of Power sebelumnya kan universe 1, 5, 8, sama 12 kan gak ikutan kan. Soalnya karena level mortality dari keempat universe itu udah cukup tinggi lah. Sempet ada gosip juga kan kalau ada universe yang dimana kekuatan mortalnya tuh lebih kuat dari dewa penghancurnya. Dan kita tahu itu bukan Jiren. Karena Jiren ya emang kuat sih, tapi gak sampai level bisa ngalahin dewa penghancur juga. Jadi ya kemungkinan ada dari antara keempat universe itu. Atau malah mungkin keempat-empatnya. Nah, terus itu yang bikin Beerus khawatir. Soalnya Beerus nggak tahu nih Genosama bakal ngapain kali ini. Bisa aja sekarang nggak bakal berbaik hati kayak Tournament of Power sebelumnya. Jadi Beerus berpikir, kali ini Universe 7 harus menang lagi. Nah, waktu Goku sama Vegeta dikasih tahu, semangat lah mereka. Meskipun ya sedikit kecewa, karena ternyata turnamennya masih lama. Dimarahin tuh mereka sama Beerus. Harusnya seneng lah kalian, bisa latihan lebih banyak lagi. Terus diceritain lah ke mereka. Ada universe yang kekuatan mortalnya itu lebih tinggi dari dewa penghancurnya. Nah, jadi makin semangat tuh mereka berdua. Terus tiba-tiba Champa datang tuh ke situ. Ya, intinya dia nantangin Beerus lah. Bilang tuh, dia bakal melatih fighter-fighternya juga buat Tournament of Power berikutnya. Dan Champa yakin universe-nya yang bakal juara selanjutnya. Makin panas lah tuh Beerus. Terus abis itu Champa pulang kan. Lanjut dia diskusi sama Whis. Makin pusing tuh. Gimana ya cara ngelatih Goku sama Vegeta biar lebih efektif, biar bisa jadi makin kuat secara signifikan gitu loh. Nah terus tiba-tiba Whis kepikiran sebuah ide nih. Dia kepikiran, mungkin aja karena persepsi Goku sama Vegeta tentang kekuatan tuh udah terpatok sama Divine Power. Jadi ya gak terpikir buat coba nyari source of power yang lain gitu loh. Ya ibaratnya nih ya, gelas mereka tuh udah kepenuhan lah. Jadi intinya mereka tuh perlu ngosongin dulu gelas yang sekarang nih, biar nanti bisa keisi lagi. Beerus setuju nih, tapi kalau gitu caranya ya
figur dewa dan universe lain mesti dibuat out of picture dulu kan. Mereka perlu dibuat untuk fokus sama universe-nya sendiri dulu, biar mereka ya bisa nyari cara buat berkembang lah yang paling sesuai dengan mereka. Mungkin bisa menggali dari roots mereka masing-masing, yang pasti mereka mesti nyari jawaban dari universe mereka sendiri lah. Nah, terus dipanggil deh tuh fighter-fighter yang kira-kira bakal bertarung di turnamen selanjutnya. Kayak Goku, Vegeta, Frieza, Broly, Gohan, Piccolo, dan lain-lain deh. Diceritain lah soal turnamen of power berikutnya dan rencana mereka soal program latihan ini. Ya mereka mau gak mau setuju dong. Nah ini artinya dengan bantuan Dragon Ball, memori mereka dan kerabat-kerabatnya mengenai dewa dan universe lain selama 9 tahun kemarin bakal perlu dihapus dulu untuk sementara. Ya berarti mereka bakal lupa sama power up yang mereka punya selama ini. Serta Frieza juga perlu dibunuh dulu untuk sementara kan. Dan nanti bakal dihidupin lagi biar sesuai sama memori yang mereka punya kan. Memori sebelum mereka ketemu sama Beerus. Tujuan utamanya ya biar mereka tuh bisa nemuin cara sendiri buat power up masing-masing tanpa terganggu sama persepsi soal kekuatan dewa dan semacamnya. Whis sama Beerus ya tentunya bakal tetap ngebantu dari balik layar dengan cara ya mungkin ngasih mereka musuh dan masalah buat mereka lawan, buat mereka bisa berkembang. Dan ya rencana itu akhirnya dilakukan. Lalu jadilah cerita Dragon Ball GT seperti yang kita tahu. Oh iya soal Pilaf nih, ya gampang lah. Mungkin bisa aja dibikin dia jadi tua lagi dengan Dragon Ball kan. Gampang lah itu mah. Nah jadi nanti saat akhirnya turnamen of power mau dimulai, memori mereka semua tuh bakal dipulihkan lagi tuh. Dan mereka tinggal ya dilatih dikit lah buat menyesuaikan lagi. Sampai akhirnya kekuatan mereka jadi ya bisa lebih kuat secara signifikan lah. Jadi kayak power up di Dragon Ball GT tuh Goku Super Saiyan 4 deh misal. Dikombinasiin tuh sama Ultra Instinct-nya dia tuh. Terus ya kalau Vegeta ya digabungin sama Ultra Ego-nya. Kayak bakal gokil deh. Terus nih ya kira-kira yang bakal tanding di Tournament of Power berikutnya siapa aja nih? Yang gue rasa Goku sama Vegeta jelas lah. Dengan power up yang barusan gue bilang. Habis itu nomor 17 juga kayaknya bakal ikutan lagi. Tapi kali ini sebagai super nomor 17. Ya bisa lah dihidupin lagi pakai Dragon Ball. Terus Frieza juga bakal ikut lagi pas. Dengan power up dia habis latihan di neraka. Bisa nambahin kekuatan Black Frieza mungkin. Habis itu Buu juga. Sekarang karena udah jadi up ya bakal bisa lebih diajak kerjasama. Terus Gohan, Piccolo, Broly juga. Terus siapa lagi ya? Krillin mungkin? Ya menurut kalian siapa lagi yang bakal turun di Tournament of Power berikutnya? Ya oke. Jadi itu di cerita yang gue kepikiran buat nyambungin Dragon Ball Super sama Dragon Ball GT. Menurut kalian gimana? Atau kalian ada kebayang cerita lain buat nyambungin kedua series itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di Chillin Time berikutnya.